Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucita Ramadanti, NIM 2020 11 10 03 11 356 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang di sini saya bersama Mbak Dila Angela Dwi Handayani, SH. Sekarang saya mau perkenalkan kepada Anda semua narasumber dari wawancara hukum tata negara ini. Baik, Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Angela Dwi Handayani SH. Saya anggota DPRD Kota Mataram tahun 2019-2024, Dapil Skarbele. Saya dari fraksi Gerindra. Saya mencoba untuk menjadi narasumber dari Mbak Cici. Terima kasih. Baik, Mbak ya. Saya langsung saja ya, Mbak ya, ke pertanyaannya. Sebenarnya sebagai sarjana hukum sendiri, Mbak Dila, bagaimana pendapat Mbak Dila tentang hukum tata negara itu sendiri? Tentang pelajaran hukum tata negara yang pernah Mbak pelajari selama kuliah. Menurut saya mengenai hukum tata negara itu lebih mengatur ke lembaga-lembaga negara yang ada di suatu negara. Jadi seperti kita di Indonesia ini kan menganut trias politika. Kemudian trias politika itu kan terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi menurut saya hukum tata negara itu mengatur tiga lembaga negara itu sendiri. Mungkin itu sih kalau menurut saya pribadi, itu intinya. Kalau yang lainnya kan mungkin udah lebih ada yang lebih luasnya. Objek kajian hukum tata negara itu negara ya, Mbak ya. Nah, sekarang menurut Mbak Dila sendiri itu gimana sih sebenarnya negara yang menjadi objek kajian hukum itu sendiri? Negara yang seperti apa? Apakah ada syarat mutlak dari negara itu sendiri? Objek kajian tata negara itu memang sebenarnya suatu negara tertentu. Kalau dalam ilmu negara kan kita membahas mengenai negara secara umum, tidak terikat pada suatu negara. Tetapi kalau hukum tata negara itu memang objek kajiannya itu suatu negara. Jadi misalkan negara Indonesia kita mengkaji objeknya, sebenarnya kan ada objek umum dan khusus. Kalau objek umum itu kita mengkaji mengenai lembaga negara yang ya eksekutif, legislatif yaitu DPR, kemudian yudikatif MA dan MK, kemudian kita mempunyai lembaga negara BPK juga kan. Terus untuk secara khususnya HTN itu mengkaji suatu negara berdasarkan kekuasaannya. Jadi kenapa? Negara itu menurut saya bisa dianggap menjadi organisasi. Nah, organisasinya itu yang dikaji. Ya. Kemudian kenapa negara disebut suatu organisasi kekuasaan? Meliputi dua lagi. Jadi ada suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur ini yang mengkaji mengenai trias politika tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian infrastruktur ini mengkaji mengenai partai politik, budaya. Jadi yang menunjang kinerja lembaga negara itu sendiri. Baik, Mbak. Saya lanjut ya, Mbak, pertanyaannya. Nah, khususnya di Indonesia ya, Mbak ya. Menurut Mbak sendiri, apa negara Indonesia itu sudah bisa menjadi objek tata negara yang baik gitu, bagaimana? Menurut saya Indonesia sudah bisa menjadi objek tata negara. Kenapa? Hukum tata negara juga kan objeknya itu meliputi
aturan mengenai organisasi negara, kemudian strukturnya, kemudian sistem pemerintahannya, kemudian hak-hak rakyatnya, dan kita semua itu kan sudah ada tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Jadi seperti itu. Jadi mungkin untuk mengkaji, untuk menjadi objek kajian tata negara Indonesia sudah baik. Lanjut ya Mbak. Nah, sekarang menurut Mbak Dila sendiri, apakah hukum tata negara di Indonesia itu sudah berjalan seiringan dengan ilmu politik lainnya? Kira-kira bagaimana? Tata negara dengan ilmu politik. Jadi di sini kita harus mengerti dulu politik itu apa sih. Jadi politik itu kan kita bagaimana cara untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita mempunyai cara-cara untuk mencapai suatu tujuan. Jadi antara tata negara dengan ilmu politik memang harus sejalan. Itu berkaitan erat. Jadi ya aturannya sudah ada, tapi kita tidak mempunyai cara-cara untuk mencapai tujuan itu, percuma kan, sama aja bohong. Jadi itu memang harus berjalan sejalan dan tidak saling bertentangan. Sejauh yang Mbak tahu tentang hukum tata negara dan pemerintahan selama ini, apakah Mbak Dila sendiri pernah menemukan ada ketidakselarasan ya antara hukum tata negara dengan suatu pemerintahan di negara ini khususnya? Gimana Mbak? Kalau adanya ketidakselarasan, adanya berbeda pendapat, itu pasti ada. Jangan begitu, kita sama orang tua kita saja kan pasti ada perbedaan pendapat. Apalagi dengan kasus hukum antar lembaga satu dengan lembaga lain, itu pasti mempunyai pandangan masing-masing. Kemudian untuk menyelesaikannya mungkin bisa dibicarakan secara baik-baik, tapi kalau untuk ditaati, otomatis pasti kita menaati lembaga yang tertinggi, karena kita kan menganut prinsip politik itu. Jadi kekuasaan tertinggi di Indonesia apa? Yes. Oke, eksekutif. Jadi mungkin biasanya nih, kalau seperti saya anggota DPR kan, pasti kita ada perdebatan antara kita dan kepala daerah. Nah, tapi untuk menyelesaikannya itu kan kita bisa bicarakan, mengambil jalan tengah. Jadi tidak ada yang merasa direndahkan atau merasa dilangkahi seperti itu. Tetap keputusan nanti ada di kekuasaan. Dari beberapa pakar hukum dan media akhir-akhir ini ya Mbak ya, kan ada berita burung ya bahwa Undang-Undang Dasar itu mau diadakan amandemen untuk yang kelima kalinya itu Mbak. Kira-kira menurut Mbak itu mungkin atau enggak? Kalau masalah mungkin, itu ada saja kemungkinan. Karena kita kan dinamis. Jadi kita pasti melihat zamannya, apakah ini masih bisa berlaku atau tidak. Jadi untuk kemungkinan itu pasti ada. Hanya saja sekarang perlu atau tidaknya. Lebih ke perlu atau tidaknya. Jika dirasa mungkin perlu untuk mengadakan amandemen, ya pasti dilakukan oleh yang di pimpinan pusat kan. Tapi itu juga kan ada syaratnya. Jadi MPR MPR harus paling tidak setengahnya setuju untuk mengamandemen. Tapi kalau sepertiga saja tidak setuju, ya tidak bisa juga. Mungkin. Sebagai anggota legislatif ya Mbak, kayak seperti yang Mbak bilang tadi, bahwa harus mentaati keputusan yang paling atas. Itu nanti bagaimana ya Mbak prosesnya itu? Bagaimana? Maksudnya dari lembaga yang di daerah sendiri gitu sampai ke yang pusat-pusatnya itu, apakah itu berlangsung lama atau
memerlukan proses yang panjang itu menurut Mbak Dila itu bagaimana? Proses untuk menaatinya. Eh, Oke, untuk proses menaatinya itu kita kan butuh proses. Kita kan ada otonomi daerah juga. Jadi suatu daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi pada saat misalkan ada suatu perpres yang dikeluarkan oleh presiden, kita di daerah kan menunggu juga perda dan perwal atau pergub dari kepala daerah untuk melaksanakan peraturan tersebut. Jadi itu memang butuh proses juga, butuh sosialisasi juga untuk menjalankannya. Ya kan adaptasi. Sebagai anggota legislatif ya Mbak ya, apa harapan Mbak sendiri untuk negara Indonesia ke masa yang akan datang? Bagaimana Mbak? Kalau untuk saya, kita kan negara yang potensinya tinggi, baik secara SDM, politik, kemudian ekonomi. Banyak pakar kan yang mengatakan Indonesia di beberapa tahun yang akan mendatang, entah 10 atau 20 tahun, bisa menjadi salah satu negara yang ini bukan yang ikut dalam apa ya istilah dalam perekonomian internasional itu kita kuat lah. Hanya saja sekarang kan bagaimana pimpinan kita untuk mengelola ekonomi, SDM kita, politik kita seperti apa, itu kita butuh aturan-aturan memang yang lebih pasti. Kemudian bagaimana kita sebagai warga juga memegang erat ideologi Pancasila, karena sekarang kan juga masih banyak yang permasalahan SARA, ya kan? Itu yang paling kan SARA ini kalau udah kita nggak bersatu, kita nggak kuat, otomatis pecah. Kemudian bagaimana harapan saya juga sih sebenarnya bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti korupsi, kemiskinan itu terutama, terus kemudian bagaimana untuk menyetarakan sosial ekonomi, karena sekarang kita lihat kan masih banyak kesenjangan antara sosial antar penduduk lah, antar rakyat seperti itu. Itu aja sih sebenarnya harapan saya, bagaimana Indonesia bisa membuat kita lebih kuat, lebih baik lagi ke depannya dan bisa lebih memberikan motivasi mungkin untuk anak-anak muda juga seperti itu. Iya. Oke, itu aja sih. Mbak Dila, terima kasih banyak ya atas informasinya, atas apa yang sudah disampaikan tadi. Itu menurut saya sih secara garis besarnya itu sudah cukup masuk dalam lingkup hukum tata negara, karena saya sendiri juga baru semester 2 gitu ya, baru berkenalan gitu dengan hukum tata negara gitu. Jadi lumayan membuka wawasan saya nanti ke depannya. Terima kasih Mbak Dila. Baik, terima kasih. Sampai sini wawancara kita kali ini. Semoga bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.